Biasanya yang kita dengar narasi-narasi dari Hanif Falatos atau kebanyakan para kabib-kabib Ba'alawi ini yang disanjung-sanjungkan dari golongannya sendiri, teman-teman. Nah, ini kok mulai sepertinya ini ada apa, teman-teman ya? Jujur, teman-teman, saya agak asing mendengar pernyataan-pernyataan seperti ini dari klan Ba'alawi. Kalau mau lihat orang-orang yang makomnya tinggi, saudara, itu para guru-guru ngaji yang ada di kampung, saudara. Apa yang mereka ajarkan mulai alif ba ta, ilmunya manfaat sampai murid-muridnya meninggal dunia, saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyimak beberapa potongan video dari Hanif Falatos. Ini membuat saya bertanya-tanya, teman-teman ya. Apakah memang Hanif Falatos aslinya seperti ini dari dulu, ataukah ini baru muncul saat ini, seakan-akan ya cuci tangan, teman-teman ya, dengan gonjang-ganjingnya isu nasab Ba'alawi ini. Jadi di beberapa potongan video nih, teman-teman, Hanif Falatos seakan-akan mengajak umat untuk menghormati para kiai, katanya, teman-teman. Itu kalau kalian mau melihat makom yang tertinggi, ya lihat kiai-kiai kalian yang pertama kali mengajarkan kalian membaca Al-Quran, katanya, teman-teman. Biasanya yang kita dengar narasi-narasi dari Hanif Falatos atau kebanyakan para kabib-kabib Ba'alawi ini yang disanjung-sanjungkan dari golongannya sendiri, teman-teman. Hanif Falatos salah satu contohnya, teman-teman. Nah, ini kok mulai sepertinya ini ada apa, teman-teman ya? Jujur, teman-teman, saya agak asing mendengar pernyataan-pernyataan seperti ini dari klan Ba'alawi. Makanya saya di awal tadi bertanya, teman-teman, apakah memang aslinya Hanif Falatos seperti inikah dari dulu, teman-teman, ataukah pernyataan ini baru muncul saat-saat ini saja, teman-teman ya, di tengah gonjang-ganjingnya isu nasab Ba'alawi. Kemudian nanti ada video yang kedua, teman-teman, dari Hanif Falatos juga berbicara masalah nasabnya. Di sini bicaranya kenceng banget nih ya. Siapapun, katanya, mau para habaib, kalau hanya membangga-banggakan nasab mereka, maka mereka tidak ada bedanya dengan orang-orang jahiliyah, katanya. Nah, ini teman-teman, ini menarik ya. Coba kita simak videonya seperti apa. Ini video pertama dulu, teman-teman. Lupa, jangan sampai hormat kita kepada guru-guru ngaji yang di kampung berkurang, saudara. Mereka jasanya besar. Kalau mau lihat orang-orang yang makomnya tinggi, saudara, itu para guru-guru ngaji yang ada di kampung, saudara. Apa yang mereka ajarkan mulai alif ba ta, ilmunya manfaat sampai murid-muridnya meninggal dunia, saudara. Muridnya ada yang jadi kiai, pinter baca kitab, kembali itu pahala ke guru ngaji yang mengajarkan alif ba ta. Nah, seperti ini videonya, teman-teman. Ini video pertama, nanti kita simak video yang kedua lagi. Saya mendengarnya agak-agak asing, teman-teman, karena yang biasanya kita tahu klan Ba'alawi ini ya Hanif Falatos kah ya, Bahar Smith, kemudian kabib-kabib yang lain yang mereka sering sebut, teman-teman, dalam ceramahnya itu ya kabib-kabib mereka ya, ketika menukil perkataan dari ulama-ulama dari kalangan kabib-kabib mereka. Jarang juga malahan kita mendengar dari Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Hanifah ya, dan para ulama-ulama yang lain, Abu Daud, apalagi jarang, teman-teman, At-Tirmizi. Yang paling sering kita dengar ya nukilan perkataan dari ulama-ulama dari kalangan kabib-kabib Ba'alawi mereka, teman-teman. Makanya di awal tadi narasi yang pertama saya bertanya, apakah memang Hanif Falatos seperti ini awalnya dari dulu, teman-teman, sebelum ya mencuatnya isu nasab, ataukah pernyataan ini baru muncul ya baru-baru ini, teman-teman, di tengah gonjang-ganjingnya isu nasab nih. Kalau ternyata pernyataan ini muncul di awal-awal ini, teman-teman, ya pasti orang akan menangkap bahwa ini ya seakan-akan cuci tangan, teman-teman, cari aman, teman-teman ya. Seakan-akan memang mereka ini ya menghormati kiai, teman-teman. Meskipun ingin saya katakan, teman-teman, kalau dalam pemahaman saya nggak ada tuh istilah kiai kampung, kiai kota, teman-teman. Ya, dalam pandangan Islam kita harus menghormati siapapun, lebih-lebih kita sesama muslim, orang kafir saja selama dia tidak mengganggu kita, teman-teman, wajib kita hormati. Jadi sebenarnya pengkotak-kotaan kiai kampung ya, kiai kota, ustadz, ini segala macam bagi saya agak kurang baik, teman-teman ya, pengkotak-kotaan seperti itu, karena tetap saja kembali lagi ke ilmunya, teman-teman. Meskipun kiai kampung,
Tapi kalau dia mengajarkan kesyirikan, teman-teman, mengajarkan ya ilmu agama yang bertentangan ya dengan ajaran ya Rasulullah SAW, ya tidak bisa juga kita terima meskipun dia kiai kampung, teman-teman. Tapi kalau dalam urusan saling menghormati, teman-teman, ya sama-sama saling menghormati. Mau kiai kampung, kiai kota, ustadz kampung, ulama dunia sekalipun, ya sama saja, teman-teman ya. Baik, coba kita simak ini video yang pertama. Ini juga bagi saya agak asing, teman-teman, dimana di sini narasinya ya Hanif Falatos ini agak kencang, agak keras. Siapapun mereka, termasuk para habaib, kalau hanya ya membangga-banggakan nasab mereka, maka apa bedanya mereka dengan jahiliyah, katanya. Atau dia menyebut bahwa sifat-sifat seperti itu adalah sifat ya kaum jahiliyah. Coba kita simak videonya, teman-teman. Termasuk siapapun saudara, tanpa terkecuali, termasuk habib-habibnya. Kalau hanya modal membanggakan kakek saya, nasab saya, termasuk anak kiainya, termasuk anak walinya, siapapun dia, kalau hanya modal membanggakan nasab, modal membanggakan garis keturunan, apalagi sampai merendahkan orang lain, memandang hina orang lain, merasa diri paling mulia, perbuatan jahiliyah. Itu kenceng banget, teman-teman ya, perbuatan jahiliyah, katanya. Oke, secara kalimat, teman-teman, ini bisa kita terima ya, benar, teman-teman ya. Artinya siapapun, mau dia habaib, mau dia kiai, mau dia gus, kalau hanya kerjaannya, terutama di dalam ceramahnya, hanya membanggakan garis keturunannya, teman-teman, ya sama saja. Mau habib, mau kiai, mau gus, mau siapapun, teman-teman, tetap ya salah ya dalam hal seperti itu. Namun, teman-teman, kalau kita mau mengerucut ya terhadap satu kelompok, ya bagi saya pribadi, satu kelompok inilah yang paling banyak berbicara masalah keluarga, membanggakan keluarga mereka. Siapa itu? Ya mereka, klan Ba'alawi ini. Dan yang dikatakan Hanif Falatos merendahkan orang lain, itu merupakan perbuatan jahiliyah, yang banyak muncul ya narasi-narasi dari kalangan mereka, teman-teman. Buktinya apa? Ya, ada habib yang mengatakan ya meskipun habib itu bodoh ya, kemudian ahli maksiat, tukang narkoba segala macam, tetap jauh lebih mulia dibandingkan dengan kepala seorang kiai yang menggunakan surban. Coba narasi Hanif Falatos ini lebih ditekankan, teman-teman ya, di internal mereka, teman-teman. Dan banyak lagi sebenarnya perkataan-perkataan dari kalangan Ba'alawi ini yang sangat-sangat merendahkan orang lain, teman-teman, terutama yang bukan dari kalangan zuriyah Nabi menurut mereka. Coba ini kita simak salah satu contohnya, teman-teman ya. Belajar sama satu habib, sama ukurannya belajar dengan 70 kiai. 70 kiai. Betul nggak, Habib? Satu habib, walaupun habibnya jahlun, maksudnya bodoh, kata Iwan, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Perbandingannya. Berarti kalau kita ngabdinya sama 10 habib, sama belajar sama berapa 70 kiai? Ratusan, betul nggak? Nah makanya zaman sekarang nih, mohon maaf, banyak orang yang selalu pandang sebelah mata habaib. Kenapa? Karena dia nggak tahu. Kenapa dia nggak tahu? Karena dia malas buat cari tahunya. Sehingga dari Nah, ini salah satu contohnya, teman-teman, merendahkan orang lain. Belajar kepada satu habib yang bodoh tetap jauh lebih utama dibandingkan dengan belajar kepada 70 kiai. Perkataan ini dia nukil dari Bahar bin Smith. Dan kata Bahar bin Smith, perkataan tersebut dia nukil dari seorang ulama yang bernama Ibnu Hajar Al-Haytami. Padahal itu pernah dibantah loh oleh Kiai Imaduddin, teman-teman, bahwa perkataan itu nggak ada ya di kitabnya ya Ibnu Hajar Al-Haytami. Hanya ada di kitab karangan Ba'alawi, teman-teman. Kemudian di situ dia mencaplok seakan-akan Ibnu Hajar Al-Haytami pernah berkata seperti itu. Ibnu Hajar Al-Haytami itu ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, teman-teman. Jauh dari yang membangga-banggakan ras, keturunan, nggak ada itu dari kalangan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sebenarnya, teman-teman. Ini logikanya gimana ya? Belajar kepada habib yang bodoh. Lah kalau habibnya bodoh mau dapat ilmu apa, teman-teman? Kemudian ya kiainya alim ya, masa tetap jauh lebih utama belajar kepada habib yang bodoh? Nah, coba kita simak video yang kedua, teman-teman. Kalau barusan kan perkataan dari si Al-Ghifari, murid si Bahar bin Smith. Nah, kali ini Bahar bin Smith, teman-teman. Di video ini Bahar bin Smith ya menarasikan atau memperumpamakan, teman-teman, seakan-akan Ba'alawi itu adalah singa
Ya. Kemudian ya, auman singa itu tidak mau meladeni orang yang tidak setara dengannya. Tidak setara dengan Ba'alawi, maksudnya siapa maksudnya teman-teman? Ya orang yang mengkritik nasabnya. Bahkan di pernyataannya yang lain, Bahar bin Smith pernah memperumpamakan teman-teman Ba'alawi itu seperti singa, dan orang-orang yang mengkritik nasab Ba'alawi itu diibaratkan seperti anjing-anjing yang menggonggong. Apa itu bukan bentuk perendahan teman-teman ya? Taib. Coba kita simak videonya. Kenapa? Karena auman singa terlalu mahal untuk meladeni makhluk yang tidak setara dengannya, saudara. Singa udah datang ke kandang anjing, anjingnya minta perlindungan. Udahlah, silakan mau percaya Habib boleh, enggak juga boleh. Kalian percaya habaibnya nggak untung, kalian nggak percaya habaibnya nggak rugi, jadi terserah. Kalian mau ikut siapa terserah, mau ikut Mamak Syakir, mau ikut Abu Yauci, mau ikut siapa di Sukabumi, yang pondok pesantren mau ikut Anu Cianjur, mau ikut apa pondok Al-Masturiyah ya di Sukabumi, Kiai Mastur ya, yang ma'ruf di Sukabumi. Nah, para ulama-ulama Jawa Barat yang cinta sama habaib. Nah, jadi klan Ba'alawi itu diibaratkan oleh Bahar bin Smith seperti singa, teman-teman. Jadi auman singa itu tidak mau meladeni orang yang tidak setara dengannya. Siapa maksudnya di sini teman-teman orang yang tidak setara dengannya? Ya orang-orang yang mengkritik nasab Ba'alawi. Padahal dia pun di sini bohong teman-teman. Katanya tidak memeladeni. Tapi faktanya dialah yang paling banyak berteriak-teriak teman-teman di panggung-panggung ceramahnya. Jadi bohong ini. Singa katanya yang nggak mau meladeni ya yang tidak setara dengannya. Tapi justru singa ini yang paling banyak ngamuk-ngamuk teman-teman ya. Dikritik nasabnya nggak terima teman-teman. Ngakunya sih silahkan kalian mau percaya habaib, mau nggak percaya juga nggak rugi. Tapi dia paling banyak ngoceh teman-teman ya, ketika dikritik misalkan ya leluhurnya disebut sebagai monyet teman-teman, ngamuk-ngamuk lapor polisi. Padahal rekam jejak mereka ini juga paling banyak menghina orang lain dan gak ada orang yang melaporkan dia ke polisi ya teman-teman. Ketika ada celetukan dari orang lain yang menyindir dari leluhurnya teman-teman, wah seakan-akan ya sudah merasa betul-betul dijelek-jelekkan teman-teman. Kemudian lupa dengan rekam jejak mereka yang banyak merendahkan orang lain teman-teman, lapor polisi segala macam. Inilah model-model klan Ba'alawi yang sangat-sangat fanatik teman-teman dengan golongannya sendiri. Ya sehingga tidak bisa disentil leluhurnya teman-teman sudah ngamuk-ngamuk. Tapi lupa dengan rekam jejak mereka yang banyak merendahkan orang lain. Baik, teman-teman mungkin itu yang bisa kita share di video kali ini. Semoga ada manfaatnya untuk sharing-sharing kita. Insya Allah kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.